lihat pemilahan-pemilahannya, di mana di sini ada ember yang berisikan sampah organik. Sampah organik. Dan ini tumpukan sampah yang anorganiknya, dimana nanti diambil oleh si Mang petugas sampah. Begitupun ini juga sama, itu ada ember sampah anorganik dan ada sampah organik. Wah ya, bisa lihat ini ya, ini sampah anorganik dan ini sampah organik dan ini sampah anorganik ya. Nanti ini sampah ini yang sampah anorganiknya ya. Nah, yang anorganiknya ini nanti dipilah-pilah lagi. Ada botol bekas, botol plastik bekas, kaca atau bagaimana ya. Sedangkan untuk sampah organiknya ini, yang ini sampah organiknya nanti dibikin kompos ini nanti dibikin kompos di tempat di TPS 3R, di mana Pak? Di RW 12 itu udah punya TPS 3R, letaknya di RT 1 RW 12 ya, Kelurahan Maler. Ini masyarakatnya udah mengerti nih apa artinya kebersihan lingkungan. Makanya di sini tiap-tiap rumah itu menyediakan ember untuk membuang sampah organik. Jadi udah dipilah-pilah, ada sampah organik dan anorganik. Sampah organiknya ini anorganiknya itu nanti ada si Mang pengumpul sampahnya. Ini tuh, ibu-ibu juga lagi bersih di sini. Alhamdulillah ini udah ngerti tentang kebersihan ya. Terus kesini juga sama tuh. Oh ini kata si ibu juga tuh, si ibu juga udah ngerti nih untuk memilah-milah sampah itu tuh. Nah ya tuh. Nah, ibu ini yang milah ya Bu ya. Nah, sampah mana sayur mayur, sayur-sayur yang udah basi, mana sampah-sampah plastik ya Bu ya. Nah gitu ini. Tuh katanya kalau disatuin nggak akan diangkut oleh petugas sampahnya. Alhamdulillah di sini baik masyarakatnya maupun tukang sampahnya udah pada ngerti ya di sini ya gitu ya. Oh itu nasi itu, alhamdulillah. Sehingga RW 12 ini lingkungannya memang bersih juga, lumayan, alhamdulillah ya. RT Agus lagi ngambil sampah dari tiap-tiap rumah, baik itu sampah organik maupun anorganik. Sampah anorganiknya ya, ya. Sampah anorganiknya bagus kayaknya. Wah, ini si ibu udah mengolah sampah baik organik maupun anorganik ya Bu ya. Ini tuh ibu udah ngerti mana yang anorganik mana yang organik ya. Yang organik yang ini bekas makanan, ini nah ini sedangkan ini yang anorganiknya nih, ini untuk bikin kompos dan ini untuk dipilah lagi, dipilah lagi yang nggak terpakai, yang nggak terpakai langsung dibuang sebagai residu, yang terpakai bisa dijual. Kondisinya ini yang anorganiknya bagus, ini bagus.
hidupnya masih bisa ya, bagus dijual ya. Ini alhamdulillah nih petugas sampahnya juga udah memilah-milah, warganya udah memilah-milah. Terus itulah lagi oleh petugas sampah. Alhamdulillah adanya kerjasama pengurus RW 12 dengan masyarakatnya juga dengan petugas sampahnya. Itu mungkin pengangkutan sampah dari masyarakat yang dilakukan oleh petugas sampah. Ya, sama adik. Nah, sahabat-sahabat Kang Pisman sekalian, di sini ini TPS 3R RW 12 Kelurahan Maleer yang mengolah tempat mengolah sampah-sampah baik anorganik maupun organik, di mana anorganik bisa menghasilkan anorganik berupa plastik yang bisa dijual, dan juga yang dari organiknya yaitu bisa menghasilkan kompos. Di lahan ini, di tempat ini ada 2 bangunan. Kesatunya bangunan untuk pengolahan sampah, keduanya ada kantornya di sini. Mari kita masuk ke kantor, kita cari informasi tentang sampah 3R. Di sana ada petugasnya yang bisa memberikan informasi kaitan dengan sampah 3R. Selamat siang dengan Pak Galuh ya? Siang Pak ya. Pak Galuh nih, Pak Galuh. Ini saya dari Kelurahan Maleer. Ya Pak. Saya dari Kelurahan Maleer. Mau tanya kaitannya dengan masalah sampah 3R yang ada di sini. Kira-kira ini tahun berapa nih dibangunnya Pak Galuh? Ini tahun anggaran tahun 2019. Oh, dari program apa? Citarum Harum Pak. Oh, di Citarum Harum. Ya. Nah, gitu. Terus bagaimana ini hasilnya setelah adanya pengelolaan sampah 3R ini? Oh, ya. Sebelum ada TPS 3R ini Pak, sebelumnya sudah ada embrio pemilahan sampah di sini. Jadi sudah ada budaya pengangkutan sampah. Iya. Cuman di sini belum ada fasilitas. Nah, setelah ada fasilitas, alhamdulillah Pak, sampah-sampah sekarang dari rumah tangga, dari sumber sekarang bisa ditempatkan di TPS. Tadinya sebelumnya di lahan-lahan kosong, jadi
mengganggu lingkungan lah Pak. Oh gitu. Itu sampah-sampah itu yang apa? Yang dari masyarakat itu, yang organik dan anorganik itu sebetulnya bermanfaat tidak tuh Pak Galuh? Oh ya, bermanfaat sekali Pak. Kalau yang anorganik kan kita sudah pilah dari sumber kan Pak. Iya. Jadi seperti plastik, kardus yang bernilai jual, Iya. nah, itu biasanya kita jual karena kita bukan di lahan komersil. Iya. Kita murni pelayanannya permukiman, jadi sampah komersil itu memang minim. Jadi kita jualnya itu per 2 minggu sekali. Jadi Iya. setelah full seperti seda dijual Iya. kalau yang anorganik. Iya. Kalau yang organik itu sampah yang dari sisa makanan Pak, sisa makanan warga. Iya. Itu di sini bisa diolah menjadi kompos. Oh gitu ya. Nah terus kaitannya ini kantor itu apa aja, ini isi kantor itu apa, informasi apa aja selain itu? Oh iya. Nah. Kalau di kantor kita punya data laporan bulanan Pak. Oh. Laporan bulanan TPS 3R. Jadi Iya. ini laporan bulanan ini kegiatan 1 bulan di sini. Iya. Terus kita juga punya buku tamu. Oh gitu. Tamu. Iya. Jadi setiap tamu yang datang ke sini mengisi buku tamu. Terus juga kita punya buku pengajuan. Jadi kalau di sini alhamdulillahnya Pak, DLHK maupun kelurahan itu support sekali TPS. Jadi kita kalau butuh apa-apa dari rembuk, nah dari rembuk kita misalnya butuh alat-alat pinjam. Dari sini Pak. Nah, terus kaitannya kira-kira ini per harinya itu sampah dari masyarakat dibawa ke sini itu bisa ngitung per kilo apa gimana tuh? Ya, kita biasanya hitung per kilo Pak. Nah ini. Kalau 1 bulannya, kalau rata-rata harian masuk sini Pak, paling sedikit sampah yang masuk ke sini 300 kilo. Oh iya. Nah, kalau paling tinggi itu bisa sampai ke atas 400 kilo. Jadi sampai masuk di sini di kisaran itu Pak. Itu belum diolah ya itu ya? Oh diolah. gitu. Kalau yang sudah diolah biasanya itu perbandingannya 60% yang bisa diolah, 40% sampai 30 itu residu. Oh. Terus kaitannya dengan ini apa? Hasil pengolahannya tuh, itu hasil pengolahan apa? Si sampah tersebut, hasil pengolahan sampah tersebut. Untuk organik itu istilahnya seminggu dapat berapa untuk anorganik ya, seperti plastik itu. Ya. Itu dijualnya per hari, per minggu atau per bulan? Kita jualnya per 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Nah, itu Gitu. biasanya kalau yang sampah plastik itu 153 kilo sebulannya. Oh, gitu. Kecil ya itu sampah itu mah ya sebetulnya. Ya, kalau untuk lahan non komersil itu kecil. Terus kalau yang ini yang dari organiknya, yang komposnya gimana tuh? Kalau yang kompos besar Pak, itu bisa sampai di atas 4.000 kilo. Oh gitu. Oh cuma gitu ya. Ya. Ya terima kasih ya Pak Galuh ya. Siap, Pak. Apa saya boleh lihat ke ini ke lapangan Boleh, untuk Pak. lihat itu pengolahannya. Ya makasih ya Pak Galuh ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah tempat pengolahan apa sampah anorganik dan organik, dan kebetulan di sini lagi apa mengolah sampah organik ya, mengolah sampah organik yang udah mateng ya, terus digiling supaya lembut untuk ditimbang. Nah kebetulan ini Pak RW-nya ada di sini. Pak RW, sebentar Pak RW. Saya ngobrol-ngobrol dulu. Pak RW. Nah, Pak RW, saya mau tanya ini cara pengolahan sampahnya itu bagaimana ya? Awal-awalnya itu, misalkan apa? Setelah dari rumah, terus dikemanakan itu si sampah organiknya itu? Pengangkutan dari mamat sampah, Ya, sampahnya dipilah, ya, sampah organiknya, ya, dipisah, ya. organik dipisah, Ah. residunya Ya. dibuang ke TPA. Oh gitu. Terus si
Terus itu gimana itu belatung tuh? Bilangnya itu kan kita ternak ayam. Oh ya. Si organiknya itu bilangnya kayak mangut tapi dimakan sama ayam. Ayam sebabnya ayam organik. Pak. Jadi setelah apa istilahnya apa? Nah, sebelum ada ayam gimana belatung gitu? Sebelum ada ayam bilantung aduh saya juga nanti pada keluar anak tembok. Pak. Oh gitu. Ayam alhamdulillah di bilangnya nggak ada. Oh, jadi aja semanfaat ya. Jadi kita bisa menghasilkan ternak ayam juga ya. Ya, ayam organik, Pak. Oh, alhamdulillah. Terus selain ternak ayam katanya di sini juga ada lele. Ada lele, Pak. Lele organik sama, Pak. Oh, lele organik. Terus makanannya apa saja itu lele organik? Pakai maggot aja, Pak. Maggot dari Pakai lele kan gitu, Pak. Oh, bisa nggak kita lihat ini maggot atau itunya apa? Makanan untuk lele yang gituan. Oh, ini lele ya. Nah, keluar. Oh, selain apa ternak ayam juga ternak lele ya. Jadi nggak kesulitan bahan makanannya untuk baik lele untuk atau ayam ya lele. Langsung dari sini, Pak. Langsung dari maggot ini ya. Nah, itu bisa kelihatan nggak kalau sekarang lihat maggotnya gitu Pak RW? Bisa dibuka nggak? Oh ini, nah ini ya, ya tuh. Ini maggot ini, ya itu konsumsi Ayam. makanan ayam, Ayam ya. dan lele. Lele, Ya, ya. ya, ya. Biasanya sebelum ada ayam, ini apa si apa belatung ini kemana-mana ya. Ya, 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 ya. Tapi setelah Ada ayam. alhamdulillah belatungnya hilang. Tapi sebuah Habis makan ayam. Selain ayam juga lele ya. Nih contohnya ayam-ayamnya ini. makan lele, makan maggot. Oh gitu ya ini. Oh gitu ya. Oh iya ya ini ya. Jadi ayam makan itunya ya. Ya 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 ya. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya ini ya. Berarti bermanfaat dan memang bisa menghasilkan uang ya dari sampah yang bau itu ya. Sampah yang ya bau. Kayaknya orang-orang itu nggak mungkin apa senang gitu ya lihat sampah. Tapi setelah diolah bisa menghasilkan uang ya. Baik itu dari ternak lele, Ternak ayam, ternak ayam, komposnya oh bisa komposnya. Bisa lihat hasil komposnya Pak RW. Wah. Oh ya udah biarin Pak RW. Udah Pak RW biarin. Ya udah biarin Pak RW. Biasanya ada yang udah jadi ya Pak RW ya, yang udah lembut ya. Ini juga belum diayak. Ini belum diayak nih. Ini sebetulnya ini dari sampah nih, yang tadinya bau. Begitu udah diolah menjadi kompos, ini waktunya sekitar 2 bulanan. Tidak terasa baunya ini, seperti bau tanah aja. Gitu. Coba Pak RW lihat dulu Pak RW, biarin aja lah.